Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Terima kasih buat kamu yang udah nunggu video terbaru dari aku, dan ini adalah salah satu pertanyaan dari kamu. Intinya adalah, Kak, kenapa sih kalau kita nge-VO itu harus pakai mic? Nggak boleh pakai HP aja nih? Beneran? Andalan? Nggak boleh? Ini apa? Moncuna, Pak Mokca. Oke teman-teman, jadi langsung aja aku jawab ya pertanyaannya ya. Jadi nggak ada yang bilang kita nggak boleh pakai HP. Boleh aja, silakan kalau mau pakai HP gitu. Cuman kita harus lihat levelnya dulu. Kalau kamu masih dalam tahap pemula yang baru belajar, baru coba-coba, belum memutuskan bakal menekuni VO secara serius, kamu boleh aja pakai HP gitu. Karena ya udah, ngapain beli alat, beli device, beli mic kalau kamu belum memutuskan mau menekuni VO beneran apa enggak gitu. Jadi kalaupun kamu pingin latihan dan ngerekam suara kamu bisa pakai HP aja, boleh pakai recorder bawaan HP atau download aplikasi untuk voice recorder. Seperti kalau aku paling suka pakai Wave Editor. Ada juga Lexis dan lain sebagainya. Silakan explore sendiri teman-teman. Nah, itu yang pertama. Poin berikutnya adalah, kalau nge-VO semudah itu bisa dilakukan pakai HP, kenapa harus ada audio post atau studio recording? Logikanya kan gitu. Kalau bisa pakai HP, ngapain sih ada audio post segala? Kita harus bayar mahal-mahal untuk nyewa studio gitu, kenapa? Nah, it means bahwa rekaman atau take VO itu nggak semudah atau sesepele itu. Kita tinggal pakai HP, abis itu kita kasih ke klien, nggak gitu teman-teman konsepnya. Nah, kalau kita udah nyemplung secara profesional di VO, tentunya kita harus juga ikuti aturan main yang profesional juga gitu. Jadi bukan misalnya klien yang datang gede nih dari Pertamina misalnya, atau dari iklan apa, terus kita VO-nya pakai HP doang. Ya nggak bisa. Tentu kita harus punya device yang proper juga, device yang profesional juga, yang udah standar recording. Atau either kalau kita nggak punya mic yang proper, kita bisa ke studio, yaitu ke Audio Post atau ke studio recording untuk merekam suara kita, gitu. Intinya, kalau kita sudah nyemplung secara profesional di suatu bidang, kita mau dibayar profesional, maka bertindaklah secara profesional, dan kita juga harus punya alat-alat yang profesional juga. Gitu, semoga mudah dipahami ya. Jadi kita lihat levelnya lagi. Kalau memang masih tahap belajar, coba-coba dan belum menentukan, boleh pakai HP aja silakan, pakai clip on aja silakan. Tapi kalau kamu udah memutuskan untuk nyemplung di VO, udah dapat klien pertama, kedua, ketiga, maka jangan lagi pakai HP, tapi kamu harus sudah mulai memikirkan untuk upgrade device kamu. Bukan lagi HP, tapi kamu harus nabung untuk beli mic. Either mic condenser atau mic USB yang harganya mungkin masih low budget, atau mic yang lebih proper lagi yang udah standar broadcast seperti mic XLR yang harganya di atas 1 juta atau di atas 2 juta. Terserah. Nanti kamu sendiri yang bisa menentukan. Karena biasanya itu berbanding lurus dengan klien yang kalian dapatkan. Kalau misalnya kliennya masih skupnya kecil, yang non-profesional, itu kita boleh-boleh aja kok pakai HP atau pakai clip on, karena itu tergantung kesepakatan dengan klien juga. Kalau kliennya mengizinkan kita atau nggak papain kita pakai HP atau clip on aja, ya udah berarti nggak apa-apa, kita boleh pakai HP atau clip on. Tapi ketika klien yang datang itu sudah dalam skop profesional, misalnya perusahaan besar, dinas, atau brand, apakah kita hanya memberikan layanan atau service dari HP aja? Tentu nggak kan, tapi dari peralatan yang udah profesional juga. Tentunya klien-klien seperti itu, klien besar akan datang ke kita ketika skill kita juga udah profesional. Jadi bukan skill yang masih baru, yang masih bener-bener ijo, yang jalannya masih panjang, yang intonasinya masih kayak belepotan, artikulasinya belepotan, terus klien gede akan datang. Nggak, insya Allah nggak. Karena ketika skill kita udah mumpuni pun, itu klien juga belum tentu datang ke kita gitu loh. Jadi bener-bener kita harus membranding diri kita, dan rezeki-rezekian juga sih teman-teman. Networking juga yang utama itu. Abis ini aku bakal nunjukin bedanya kalau kita rekaman pakai HP sama pakai mic, itu segimana sih? Sesignifikan apa bedanya? Gitu. Ada yang bilang
Kalau rekaman pakai HP kok lebih bagus ya, suaranya lebih kenceng ya, daripada kalau kita rekaman pakai mic. Apa iya? Memang banyak yang bilang gitu teman-teman, dan secara kasat kuping, apa ya? Kalau mata kan kasat mata, kalau kuping apa? Secara kasat kuping. Secara hasil audio yang didengerin sama kita, kuping-kuping awam kayak saya juga, gitu, bakal ngedenger kalau hasil yang dari HP ini lebih kenceng. Lebih enak aja dipasang di video gitu kan. Tapi bagi mereka yang berpengalaman banget di bidang VO, misalnya voice over talent sendiri, sound engineer, terus apa lagi ya, orang-orang agensi audio post gitu, mereka bisa membedakan mana yang direkam dengan alat yang proper sama yang direkam dengan alat yang tidak proper. Bisa dari bitrate-nya juga, kalau yang dari HP itu bitrate-nya akan kecil, tapi kalau dari mic itu bitrate-nya akan gede dan itu cukup untuk dipasang atau dijahit nanti di videonya. Semoga paham lah teman-teman ya. Kita langsung ke praktik membandingkan hasil VO dari HP sama dari... Oke, aku bakal pakai script dari Digital Ad yang udah tayang, yang pakai suara aku yang S26 Prokal Nutrisensial setengah lebih dari 26 nutrisi. Oke, sekarang aku coba dulu. Aku pakai Wave Editor, langsung ya. Ini sama-sama nantinya hasil akhirnya, outputnya akan dalam format WAV. Kenapa? Karena biar lebih gede aja, biar teman-teman lebih, dengerinnya pokoknya lebih, filenya lebih gede gitulah, nggak kekompres, oke? Mam, yuk berikan S26 Prokal Nutrisensial dengan lebih dari 26 nutrisi untuk dukung awal belajar pintar Little Learner. Mam, yuk berikan S26 Prokal Nutrisensial dengan lebih dari 26 nutrisi untuk dukung awal belajar pintar Little Learner. Oke. Sekarang aku bakal rekaman pakai HP, mic. Mam, yuk berikan S26 Prokal Nutrisensial dengan lebih dari 26 nutrisi untuk dukung awal belajar pintar Little Learner. Oke, ini sedikit previewnya. Mam, yuk berikan S26 Prokal Nutrisensial dengan lebih dari 26 nutrisi untuk dukung awal belajar pintar Little Learner. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Mam, yuk berikan S26 Prokal Nutrisensial dengan lebih dari 26 nutrisi untuk dukung awal belajar pintar Little Learner. Mam, yuk berikan S26 Prokal Nutrisensial dengan lebih dari 26 nutrisi untuk dukung awal belajar pintar Little Learner. Nah gimana, menurut kalian lebih okean mana? Rekaman pakai HP aja atau pakai mic Audio Technica ATR 2100X seperti yang aku punya ini? Komen di bawah ya. Thanks for watching, I'll see you next time and bye. Teman-teman, jangan lupa untuk nonton video-videoku yang lain ya yang ada di channel ini dan follow sosial mediaku.